kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan itu adalah realitanya, jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah, kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Oke, kita tengok ke negara terdekat yaitu Malaysia. Program makan gratis di Malaysia diberi nama Bantuan Makanan Bermasak. Ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih jauh banget. Kita hendak memastikan bahawa anak-anak kita bukan sahaja mendapat sarapan, tetapi juga memastikan bahawa dari segi menu ataupun nutrisi makanan tersebut adalah sesuai untuk pembesaran anak-anak kita. Terima kasih. Langkah itu adalah antara komitmen KPM dalam memastikan kualiti makanan RMT kepada murid yang memerlukan adalah terjaga. Pelaksanaan kadar baru itu juga pastinya memberi kelegaan kepada pengusaha kantin sekolah yang menyediakan RMT. KPM komited melakukan yang terbaik untuk kelestarian pendidikan anak-anak generasi pewaris negara. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu mengenai program makan gratis yang telah diterapkan di Indonesia. Ternyata ramai yang tak tahu bahwa Malaysia lebih dahulu menerapkan program makan siang gratis. Bahkan sudah berlangsung selama puluhan tahun, sudah sepatutnya kita juga perlu belajar dari apa yang telah dilakukan negara Malaysia. Program seperti ini dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan generasi muda, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Yang gratis yang menjadi program unggulan pasangan Prabowo Gibran rencananya akan mulai diimplementasikan pada 2025. Pembahasan agar anggaran program ini masuk dalam proses penganggaran 2025 juga sudah dibahas pemerintahan Joko Widodo beserta Menteri Kabinetnya. Adapun besaran anggarannya dirancang Rp15.000 per anak atau per porsi di seluruh Indonesia. Nah, ternyata program makan gratis untuk anak-anak ini lebih dulu diterapkan oleh sejumlah negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia. Bahkan beberapa negara tetangga kita ya sudah lebih dulu menerapkannya. Kita intip negara-negara mana saja yang paling tidak dekat dengan kita yang sudah menerapkan program yang sama, program makan gratis negara tetangga Asia ya. Oke, kita nggak usah jauh-jauh, kita bergeser kita loncat dulu ke Malaysia deh ya. Kalau ke Malaysia, nah ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih jauh banget usianya. Nah, untuk program makan gratis di Malaysia ini disebut atau dinamakan RMT atau Rancangan Makanan Tambahan. Nah, siapa-siapa saja sih yang menerima manfaat atau yang menjadi sasaran dari program RMT yang ada di Malaysia? Jadi pelajar yang dalam kategorinya sangat miskin ya, kemudian anak-anak penyandang difabel, kemudian masyarakat adat, serta pelajar SD yang kurang mampu. Nah, untuk alokasi anggarannya sendiri ya yang dianggarkan oleh pemerintah Malaysia ini diprediksi sekitar 289 juta ringgit Malaysia atau kita convert ke rupiah sekitar 949 miliar rupiah, hampir 950 miliar rupiah. Nah, untuk penerapannya untuk di Malaysia sendiri, jadi ini dibagi menjadi dua kategori. Jadi kenapa saya bilang dua kategori? Ini dikategorikan untuk anak-anak atau pelajar yang masuk sekolah pagi, kemudian masuk sekolah siang. Nah, kalau sekolah pagi, anak-anak yang masuk sekolah pagi berarti dapatnya makan siang itu, maksud saya makan gratisnya itu adalah sarapan ya. Jadi di pukul 7 sampai dengan 7.30, sementara untuk anak-anak yang masuk kelas atau sekolah siang ini akan mendapatkan makan siang gratis pada pukul 12:30 sampai dengan jam 2 atau pukul 14 siang. Itu tadi kita lihat, jadi tidak hanya di Indonesia, beberapa negara, kurang lebih 76 negara juga sebelumnya sudah mulai ya menerapkan program makan gratis ini.
Menurut saya sangat realistis. Kenapa? Karena, nah ini saya harus koreksi diri. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Sekarang sudah ada 76 negara, Amerika, Kanada, termasuk Thailand, termasuk India, Malaysia, Filipina, dan banyak yang lainnya yang sudah menerapkan. Mereka sudah terdaftar di dalam World Food Program milik PBB, dan semuanya bahkan 76 negara ini berkomitmen untuk mendukung negara lain yang mau menerapkan makan siang gratis ini. Jadi ini sebuah program yang kenapa kita katakan sangat realistis, sudah diterapkan di negara lain. Persoalan yang kita hadapi hanya soal mau atau tidak. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan saya yakin dengan kita menggenjot program ini juga bisa menggenjot ketahanan pangan kita. Yang dimana selalu masih jadi persoalan banyak. Ya bersyukurlah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan makan kepada keluarga. Tetapi realitanya kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan anak-anak kita simpelnya seperti ini. Kalau misalkan dari segi otak, perut, dompet gitu ya. Kalau saya jelaskannya seperti itu. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak kita menyerap informasi secara optimal kalau mereka lapar. Dan itu adalah realitanya. Jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Nah ini hanya persoalan political will. Oke, nah ini kalau persoalan political will, konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara, tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sarah, untuk anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Ini APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tetapi yang menjadi prioritas utama di tahun pertama ya 2025 dengan nanti pembahasan APBN dan juga tentunya 2026 dengan pembahasan APBN berikutnya itu slowly but surely kita bisa pertama adalah dengan anak-anak SD. Oke, jadi bertahap sekolah dulu ya. Bertahap, betul sekali. Tetapi kita goal kita adalah untuk semua anak-anak sekolah atau usia sekolah. Program makan bergizi gratis MBG di era Presiden Prabowo Subianto akhirnya dimulai pada 6 Januari 2025. Meski ada beberapa catatan di sana-sini, rasanya kita juga patut mengapresiasi program unggulan Prabowo Gibran ini. Yuk kita tengok negara lain mulai dari tetangga kita Malaysia, India, hingga ke benua Eropa di mana Perancis sudah lebih dulu menggulirkan program makan gratis. Bagaimana perbedaannya dengan Indonesia? Dari sisi pelaksanaan dan yang pasti anggarannya. Sebagai pengingat, total anggaran MBG di Indonesia sebesar 71 triliun rupiah yang dibagi untuk pemenuhan gizi nasional 63,36 triliun rupiah dan sisanya untuk dukungan manajemen operasional dengan target 3 juta penerima. Adapun harga per porsi MBG ditetapkan Badan Gizi Nasional sebesar Rp10.000. Oke, kita tengok ke negara terdekat yaitu Malaysia. Program makan gratis di Malaysia diberi nama Bantuan Makanan Bermasak yang sudah dimulai sejak 1971. Anggaran tahun 2021-2022 sebesar 185,3 juta dolar AS atau setara dengan 2,96 triliun rupiah untuk 1 juta anak sekolah. Biaya rata-rata per porsi makanan tersebut sebesar Rp11.301 yang diberikan 5 hari dalam seminggu. Bantuan makanan bermasak ini diterima oleh 1 juta anak sekolah atau sekitar 13,9% total anak sekolah di negeri jiran itu. Indonesia bisa dibilang termasuk agak telat menerapkan program makan bergizi gratis. Sedangkan kalau dilihat dari besaran anggaran per porsi cukup bervariasi di setiap negara. Begitupun dengan jumlah penerimanya yang ternyata tidak semua anak sekolah bisa merasakan manfaat MBG. Kedepan kita banyak berharap semoga MBG ini memberikan manfaat dan dampak nyata, yaitu peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Pelaksananya pun mesti terus dievaluasi demi perbaikan. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat, mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting.
Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Ternyata di Malaysia juga ada program 4 Sehat 5 Sempurna. Tapi namanya tuh di sini tuh Pinggan Sihat Malaysia. Jadi Pinggan Sihat Malaysia itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Setengah piring ini untuk buah dan sayur, 1/4 piring untuk protein ikan, dan 1/4 lagi untuk karbo ya, nasi. Ini bisa nasi, bisa mie, roti dan segala macam. Ini bisa ikan, ayam, daging, kacang-kacangan ya. Ini buah-buahan dan sayuran. Inilah 4 Sehat 5 Sempurna ala Malaysia. Kadar baru rancangan makanan tambahan RMT dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM3.50 untuk Semenanjung dan RM3 kepada RM4 bagi Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa Ahad ini. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan berkata pelaksanaan kadar baru itu akan memanfaatkan seramai 791,477 murid penerima RMT di seluruh negara. Langkah itu adalah antara komitmen KPM dalam memastikan kualiti makanan RMT kepada murid yang memerlukan adalah terjaga. Pelaksanaan kadar baru itu juga pastinya memberi kelegaan kepada pengusaha kantin sekolah yang menyediakan RMT. KPM komited melakukan yang terbaik untuk kelestarian pendidikan anak-anak generasi pewaris negara. Pada pembentangan bajet 2023, Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan kadar RMT itu membabitkan peruntukan RM777 juta, iaitu peningkatan signifikan berbanding RM280 juta pada 2020 atas peluasan penerima, kenaikan kadar dan penyediaan bekalan susu setiap hari. Berkenaan dengan anak-anak kita yang berkelayakan, yang miskin, maka pihak KPM juga telah meneruskan program RMT kepada anak-anak kita. Dan sedikit laporan oleh KPM di sini bahawa untuk 2 tahun berturut-turut pihak KPM telah pun menyediakan peruntukan yang paling tinggi dalam sejarah bagi program RMT ini yang memanfaatkan anak-anak kita dari pendapatan isi rumah di bawah paras garis kemiskinan nasional, iaitu kategori miskin tegar, dan juga murid di sekolah orang asli, Penan, murid berkeperluan khas dan sebagainya. Dan jumlah peruntukan yang telah pun diperuntukkan dalam 3 tahun yang lepas, pada tahun 2022 sebanyak 616 juta, 2023 777 juta, 2024 716 juta. Dan kita hendak memastikan bahawa anak-anak kita bukan sahaja mendapat sarapan tetapi juga memastikan bahawa dari segi menu ataupun nutrisi makanan tersebut adalah sesuai untuk pembesaran anak-anak kita. Terima kasih. Di Indonesia sendiri, rencana program makan gratis tengah digagas oleh pasangan Prabowo dan Gibran dengan target implementasi pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan gratis bagi anak-anak sekolah di seluruh penjuru negeri. Pemerintah telah merancang anggaran sebesar Rp15.000 per anak atau per porsi. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak di usia sekolah. Mengingat bahwa gizi yang baik sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak, langkah ini tentu sangat patut diapresiasi. Proses penganggaran sudah mulai dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo bersama para menteri kabinetnya. Jika semua berjalan lancar, maka pada tahun 2025, kita bisa melihat program ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Bayangkan betapa besar dampaknya jika setiap anak sekolah mendapatkan makanan bergizi secara gratis setiap hari. Ini tentu akan membantu mengurangi tingkat kelaparan dan malnutrisi pada anak-anak Indonesia, yang hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan besar di negeri kita. Namun, tahukah teman-teman bahwa program seperti ini sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan di negara tetangga kita, Malaysia? Ya, Malaysia telah memulai program makan gratis ini sejak tahun 1979, atau lebih dari 45 tahun yang lalu. Program ini dikenal dengan nama Rancangan Makanan Tambahan atau disingkat RMT. Fakta bahwa Malaysia telah menjalankan program ini selama puluhan tahun menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di usia sekolah. Menariknya, rancangan makanan tambahan di Malaysia tidak hanya menyasar satu kelompok anak saja, tetapi mencakup beberapa kategori yang sangat spesifik.
Program ini diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga yang sangat miskin, anak-anak penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta pelajar sekolah dasar yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan sasaran yang begitu jelas, program ini mampu menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dari segi anggaran, Malaysia mengalokasikan sekitar 289 juta ringgit atau jika dikonversi ke rupiah, hampir mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Besaran anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah Malaysia dalam memastikan bahwa setiap anak sekolah yang membutuhkan dapat memperoleh makanan bergizi secara rutin. Selain itu, pelaksanaan program ini juga dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan waktu masuk sekolah, yaitu untuk siswa yang masuk di pagi hari dan yang masuk di siang hari. Siswa yang masuk pagi mendapatkan sarapan gratis, sementara siswa yang masuk siang memperoleh makan siang gratis. Pola pembagian ini sangat menarik, karena mempertimbangkan kebutuhan gizi anak-anak berdasarkan jadwal sekolah mereka. Melihat keseriusan Malaysia dalam mengelola program makan gratis ini, kita tentu bisa belajar banyak dari pengalaman mereka. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Malaysia dalam merancang dan menjalankan program ini bisa menjadi inspirasi bagi kita di Indonesia. Namun, satu hal yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa tujuan dari pembahasan ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, tetapi lebih kepada mengambil pelajaran dari praktik-praktik positif yang telah dilakukan oleh negara lain. Sebagai bangsa yang besar, kita seharusnya bisa saling belajar dan berbagi pengalaman untuk membangun masa depan yang lebih baik. Daripada saling memperdebatkan atau membandingkan secara negatif, bukankah lebih baik jika kita fokus pada bagaimana kita bisa mengimplementasikan hal-hal baik di negara kita sendiri? Program makan gratis seperti yang direncanakan di Indonesia ini adalah sebuah langkah maju yang patut kita dukung bersama. Kita semua tentu berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi generasi penerus bangsa. Akhir kata, mari kita jadikan topik ini sebagai bahan pembelajaran dan inspirasi, bukan sebagai pemicu perdebatan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan wawasan baru dan menginspirasi teman-teman semua untuk selalu mendukung upaya-upaya positif yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, Ria Oktorina, pamit undur diri. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.